Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini kami akan membahas bab fisika untuk kelas 10, lebih tepatnya vektor pada bab 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas vektor menjadi 4 bagian. Untuk bagian yang pertama akan dijelaskan oleh Nabil Wahyudi yang mencangkup besaran vektor. Untuk bagian kedua akan dijelaskan oleh Muhammad Mozart Renata yang mencakup penjumlahan vektor secara grafis dan juga pengurangan vektor. Untuk bagian ketiga akan dijelaskan oleh Amalia Salsabila yang mencakup penjumlahan vektor secara analitis, dan bagian terakhir termasuk saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang arah dan nilai vektor. Mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman kelompok saya dipersilahkan. Wabil khusus Adam Nabil Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini akan menjelaskan tentang notasi vektor dan besaran vektor. Besaran vektor atau sering disebut dengan vektor adalah besaran fisika yang memiliki besar dan arah. Contoh soalnya, misalnya ada mobil A dan mobil B bergerak dalam arah yang berlawanan, ditunjukkan oleh gambar anak panah ini, ya. Terus dengan kecepatan yang ditunjukkan pada gambar speedometer. Meskipun angka yang ditunjukkan di speedometer mobil sama, yaitu 90 km per jam, dikatakan bahwa kecepatan kedua mobil tersebut berbeda, namun kelajuan kedua mobil itu sama. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah seperti ini, yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Pada gambar anak panah di atas, pangkal anak panah menunjukkan titik tangkap atau titik awal sebuah vektor. Panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor. Semakin panjang anak panah, maka semakin besar nilai atau harga vektor, dan sebaliknya. Sedangkan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Besar vektor. Dari keterangan sebelumnya, kita tahu bahwa selain memiliki arah, vektor juga memiliki besar yang dinyatakan sebagai besar vektor. Besar vektor menyatakan nilai dari suatu vektor. Besar vektor dinyatakan dengan simbol huruf yang ditulis miring tanpa ditebalkan dan tanpa tanda anak panah di atasnya, atau dituliskan sebagai harga mutlak vektor tersebut. Berdasarkan definisinya, vektor merupakan besaran skalar dan nilainya selalu positif. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adam Nabil Wahyudi atas materi yang telah diberikan. Untuk materi selanjutnya kepada Muhammad Mozart Renata dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama ada metode jajar genjang. Metode jajar genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektor merupakan diagonal jajar genjang. Misalkan terdapat dua vektor A dan B, maka penjumlahan kedua vektor tersebut metode jajar genjang adalah sebagai berikut. Contoh soal yang pertama, R sama dengan A tambah B. A dan B dimulai dari titik yang sama. A ditarik ke atas dan B ditarik ke kanan, dan menghasilkan resultan yang seperti ini. Metode poligon. Metode poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua, dan seterusnya. Resultan dari penjumlahan vektor-vektor tersebut adalah vektor yang berpangkal di pangkal vektor pertama dan berujung di ujung vektor akhir. Misalkan terdapat tiga vektor A, B, dan C, maka penjumlahan ketiga vektor tersebut adalah dengan metode poligon adalah sebagai berikut. Seperti digambar, R sama dengan A tambah B tambah C. Resultannya yang garis warna hijau. Operasi pengurangan vektor pada prinsipnya dengan operasi penjumlahan vektor, namun dengan membalik arah vektor pengurangnya. Seperti digambar, B jika diubah ke minus, dia akan menjadi terbalik. Seperti digambar yang ini. R sama dengan A kurang B. A menuju ke B yang B-nya minus, dan dengan resultan seperti ini. Demikian
penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Mozart Renata atas presentasinya. Untuk materi selanjutnya dipersilahkan kepada Amalia Salsabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amel. Sekarang kita lanjut ke part bagian saya yang saya dapat adalah penjumlahan vektor secara analitis. Penjumlahan vektor secara analisis adalah menjumlahkan vektor-vektor ke dalam sumbu X dan Y. Sekarang langsung saja kita ke contohnya. Seperti yang kalian lihat di sini, sudah ada contohnya. Sekarang tinggal kita kerjain. Yang ditanya adalah resultannya. Rumusnya adalah resultan X sama dengan sigma X sama dengan min 24 cos 60 derajat dikurang 20 cos 60 derajat. Kenapa dia cos 60 derajat? Karena cos itu adalah samping bagi miring. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Negatif 24 cos 60 itu setengah ya, setengah dikurang 20 cos 60 derajat sama juga kayak ini, setengah tambah 20, sini tambah 20 sama dengan ini bisa dicoret jadi 12, ini dicoret jadi 10, tinggal dijumlahin aja. Jadinya min 12 dikurang 10 ditambah 20 sama dengan min 2. Belum sampai di sini selesai, belum selesai. Kemudian lanjut ke ini sigma X. Sekarang kita cari sigma Y-nya. Sigma Y ya. Sigma Y sama dengan negatif 24 sin 60 derajat ditambah 20 sin 60. Sama dengan tinggal dimasukkan angka-angkanya. Negatif 24 sin dari 60 derajat adalah setengah akar 3 ditambah 2, ini 20 ya tadi, 20 sin 60 derajat adalah 12, setengah akar 3, tinggal hitung aja sama dengan min 12 akar 3 ditambah 10 akar 3 sama dengan min 2 akar 3. Kalau udah ketemu resultan X dan sigma Y-nya, sekarang cari resultannya. Resultannya sama dengan rumusnya adalah min 2 akar pangkat 2 ditambah min 2 akar 3 pangkat 2 diakarin sama dengan 4 tambah 12 dijumlahinnya sama dengan akar 16 sama dengan 4 Newton, dan ini adalah hasilnya. Sekian dari saya, sangat singkat dan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Amalia Salsabila atas materi yang sudah disampaikan. Sekarang untuk bagian terakhir, yaitu saya, Rizky Toro Maulana. Saya akan menjelaskan tentang nilai dan arah vektor. Di sini kita sudah mempunyai sebuah contoh soal. Tapi terlebih dahulu, marilah kita mengetahui tentang rumusnya. Untuk rumusnya, rumus arah vektor itu R sama dengan akar vektor 1 kuadrat ditambah vektor 2 kuadrat plus minus 2 vektor 1 vektor 2
cos alfa. Yang ini termasuk dalam menentukan nilai dan arah vektor ada dua rumus, yaitu kosinus dan sinus. Yang ini merupakan rumus kosinusnya. Untuk rumus kosinus ini digunakan untuk menentukan arah resultan dari kedua buah vektor. Untuk rumus sinusnya ada vektor 2 per sin alfa sama dengan resultan per sin beta sama dengan vektor 1 per sin theta. Ini merupakan rumus sinus untuk menentukan arah vektor. Sudah vektornya. Nah, karena sudah ini, mari kita hapus untuk kita lanjut ke soal. Oh ya, sebelum itu ini bisa plus minus tergantung dengan situasi arah vektornya. Apabila vektornya searah, maka rumusnya adalah R sama dengan vektor 1 ditambah vektor 2. Sedangkan jika dia tidak searah, resultan sama dengan vektor 1 dikurangin vektor 2. Inilah rumusnya dia. Sekarang kita lanjut ke soalnya. Di sini diketahui kecepatan turun air hujan sama dengan atau vektor 1 sama dengan 8 meter per second mengarah ke timur dengan kecepatan 6 meter per second atau vektor 2 sama dengan 6 meter per second. Yang ditanyakan itu adalah kecepatan dan sudutnya, atau resultan sama dengan dan theta sama dengan berapa derajat. Apabila kita masukkan ke dalam rumus dan X dan Y itu, maka akan seperti ini. Dia turun dari bawah atas. Karena air hujan turun, jadi kita mulai dari atas. Kemudian, karena tertiup angin mengarah ke timur dengan kecepatan 6 meter per second. Yang ditanya adalah ini, arahnya atau resultannya. Karena resultannya ini searah, jadi kita bisa gunakan rumus yang tadi. R sama dengan akar vektor 1 ditambah vektor 2, yaitu akar dari kuadrat, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 36 sama dengan akar 100. Untuk resultannya itu ada 10. Jadi di sini sudah kejawab ya, resultannya itu 10 Newton. Sekarang kita akan mencari sudutnya. Karena sudutnya berada di sini, berarti di sini vektor satunya itu vektor 2. Di sini nilainya 8, 6 dan resultannya 10. Untuk mencari sudut, karena dia ada berada di sini, berarti termasuk ke dalam sin. Sin sama dengan depan dibagi miring. Berarti depannya itu adalah vektor 1, 8, dan miringnya itu adalah resultan tersebut, berarti 10. Berarti sin sama dengan 8 dibagi 10. 8 dibagi 10 ini adalah 0,8. Sin dari 0,8 ini adalah sebenarnya 37. Tapi karena 37 ini nilai angka spesial dan tidak ada di sini, jadi kita dapat merubahnya ke 36,9. Dua-duanya termasuk sama, nilai sinnya itu 0,8. Jadi jawabannya di sini adalah 10 meter per second dan 36,9 derajat. Sekian untuk materi bagian saya tentang nilai dan arah vektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.